in the Ding 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 ding. Kembali lagi bersama Movie Woofy. Kali ini Woofy akan merangkum sebuah film yang berjudul Limitless. Film ini bercerita tentang sebuah pil yang dapat merubah orang menjadi jenius dalam 30 detik. Dan seperti biasa, tanpa banyak basa-basi, kita sambut. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Eddie sedang melakukan rutinitasnya yang membosankan. That's the key concept. Don't leave the room. Dia merupakan seorang penulis yang novelnya tak pernah laku. Bahkan sampai-sampai pacarnya yang bernama Lindy selalu memberi utangan kepadanya. Tiba di suatu hari tak sengaja Eddie bertemu dengan Vernon yang merupakan mantan kakak iparnya. Dia bertanya kepada Eddie bagaimana perkembangan novelnya. Tapi sayang sekali, setelah berbulan-bulan tak ada satu kata pun yang dia tulis. Vernon yang mendengar hal itu pun akhirnya memberinya sebuah pil yang dapat membuat otaknya jadi jenius. Tapi Eddie meragukan pil itu dan malah menganggapnya sebagai narkoba. Akhirnya Eddie pun berniat mencoba pil itu. Tak lama kemudian, dia merasa pusing-pusing dan berhalusinasi. Kini dia pun merasa sangat jenius dalam berbagai hal. Bahkan saat ia tak sengaja bertemu tetangganya, secara refleks dia tahu semua rahasia tentang orang itu. This guy's major opinions. You Google the clerk's sons, they'd love to talk to you, exonerate. Somehow my unconscious had served that up. A memory I'd never even... Kini dia pun memasuki rumahnya dan dia menggunakan jurus 1000 bayangan untuk merapikan perabotan yang ada di sana. Namun pada pagi harinya, tiba-tiba saja kekuatan super Eddie itu hilang. Langsung saja dia mendatangi Vernon untuk meminta obat itu lagi. Tapi Vernon yang licik itu malah menyuruh Eddie untuk mengambil laundrynya terlebih dahulu. From now on, I'd happily be his errand boy. Setelah selesai mengambil laundry, kini Eddie malah keheranan melihat rumah Vernon yang berantakan. Dan tak disangka, di sana Eddie mendapati Vernon telah tewas secara mengenaskan. Tapi kini Eddie malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari pil yang dia inginkan. Singkat cerita, Eddie pun meminum pil itu setiap hari dan kini hidupnya berubah drastis. Dia yang awalnya hanya seorang pemalu, kini malah dia sangat terkenal di kalangan cewek-cewek. Bahkan dia yang awalnya hanya seorang penulis, kini malah beralih profesi berbisnis jual beli saham. Atas kejeniusannya dalam berbisnis itu, sampai-sampai seorang pengusaha kaya raya yang bernama Carl Van Loon pun tertarik dengan kehebatan Eddie. Dia pun dibuat tercengang oleh teori-teori yang Eddie jelaskan. No, these companies wouldn't get you there in emerging markets. You would have to... Kini kehebatan dari pil itu pun semakin menakjubkan. Bahkan Eddie bisa berpindah-pindah tempat dalam hitungan detik. Tak hanya itu, dia juga pandai bela diri seperti Bruce Lee yang selalu dia tonton di malam hari. Efek samping dari pil itu pun mulai dia rasakan. Langsung saja, dia menanyakan tentang pil itu kepada orang-orang kenalan Vernon. Namun sayang sekali, beberapa dari mereka malah sedang sakit. Bahkan 3 orang telah dinyatakan meninggal karena obat itu. Singkat cerita, pada saat Eddie pergi ke kafe, gak sengaja dia bertemu dengan Melissa yang merupakan mantan istrinya.
Dia ternyata pernah memakai pil itu dan mengalami sakit yang luar biasa. Melissa menyarankan Eddie untuk berhenti memakai pil itu secara perlahan. Take her off. Otherwise the headaches are just the beginning. Pada saat akan pulang, tiba-tiba saja Eddie dibegal oleh seorang, kita sebut saja si Gundul. Dia adalah orang yang pertama kali memberi Eddie modal untuk bermain saham. Si Gundul itu pun menghajar Eddie karena dia lupa membayar utangnya dan tak sengaja dia melihat pil yang Eddie bawa. Langsung saja si Gundul itu meminumnya dan dia sangat suka dengan sensasinya. Ini Eddie pun datang ke kantornya Lindy dengan tubuh yang sempoyongan. Dia meminta bantuan pacarnya itu untuk mengambil pilnya yang dia sembunyikan. Namun saat akan kembali, Lindy malah dikejar oleh orang tak dikenal. This man's chasing me. He followed me from my building. Dengan terpaksa, akhirnya Eddie menyuruh pacarnya itu untuk menelan salah satu pil tersebut. Langsung saja dalam hitungan 30 detik, pil itu pun bereaksi dan Lindy dapat kabur dengan selamat. Di sisi lain, si Gundul itu selalu saja mendatangi Eddie untuk meminta pil ajaib itu. Namun Eddie tak memberikannya begitu saja dan dia kini malah menyewa bodyguard untuk mengawalnya. Si Gundul itu juga gak mau ngalah. Dia juga ikutan menyewa bodyguard untuk meminta pil ajaib itu. Bahkan mereka nekat datang ke rumah Eddie yang memiliki keamanan super. Don't like being down to this last one. You don't even know how to use it. Untung saja Eddie sangat cerdik dan berhasil membunuh si Gundul beserta anak buahnya. Kini Eddie pun bekerja untuk Carl sebagai konsultan bisnis. Dia kini bekerja sama dengan seorang bernama Edward yang merupakan seorang pengusaha kaya raya juga. Namun dia terlihat sakit dan tak lama kemudian dia pun sekarat. Usut punya usut, ternyata Edward juga memakai pil itu dan dia menyuruh orang misterius yang kemarin mengejar Lindy untuk mengambil pil tersebut. Di akhir cerita memperlihatkan kini Eddie mencalonkan diri sebagai presiden dan tak lama kemudian datanglah Carl untuk ke kantornya. Ternyata dia tahu semua rahasia Eddie dan Carl telah membeli pabrik yang telah membuat pil itu. Ternyata hal tersebut dilakukan karena Carl ingin Eddie menjadi bawahannya lagi. Namun sayang sekali Eddie yang cerdik itu telah membangun laboratoriumnya sendiri dan kini dia memodifikasi pil itu dan bekerja lebih baik dari sebelumnya. I see everything, Carl. I'm 50 moves ahead of you and everybody else. Don't forget to vote. Dan tamat. Terima kasih yang sudah nonton. Saksikan juga keseruan film-film lainnya yang ada di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.